proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Mirna Safitri dengan NIM G70125300086. Pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi. Tahukah kamu bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini? Setiap tahun, ratusan kasus korupsi terungkap dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat justru hilang karena kepentingan pribadi. Namun yang jadi pertanyaan, apakah korupsi hanya soal hukum? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Korupsi bukan hanya tentang mengambil uang negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan ketika seseorang diberi amanah tetapi memilih untuk mengkhianatinya. Korupsi adalah ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan banyak orang. Namun, korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak langsung muncul dalam bentuk besar. Korupsi seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele, contohnya berbohong, menyontek, plagiarisme, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ketika kebiasaan kecil ini dibiarkan, maka perlahan apa? Akan membentuk karakter yang lemah. Dan dari situlah korupsi mulai tumbuh. Korupsi sendiri terjadi karena banyak faktor, yaitu tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan, lingkungan yang membiarkan adanya kecurangan, serta rendahnya integritas dalam diri seseorang. Ketika kesempatan bertemu dengan keinginan dan tidak ada nilai yang menahan, maka korupsi menjadi pilihan. Bayangkan kamu berada di posisi itu. Kesempatan terbuka lebar, tidak ada yang melihat, semua orang melakukannya, dan tidak ada yang dihukum. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah tetap jujur atau ikut arus? Disinilah pendidikan karakter menjadi sangat penting. Pendidikan karakter dan anti korupsi bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar, tetapi tentang memiliki keberanian untuk tetap melakukan yang benar. Nilai-nilai yang seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas adalah fondasi utama dalam mencegah adanya korupsi. Jika korupsi diibaratkan sebagai penyakit, maka pendidikan karakter adalah antibiotiknya. Seperti tubuh yang membutuhkan sistem imun yang kuat, manusia juga membutuhkan nilai moral yang kuat. Tanpa itu, kita akan mudah terinfeksi oleh godaan korupsi. Namun dengan karakter yang kuat, kita mampu menolak bahkan ketika kesempatan itu ada. Korupsi bukan hanya merugikan negara, korupsi merampas hak masyarakat. Anak-anak kehilangan pendidikan yang layak, masyarakat kehilangan pelayanan kesehatan, dan kepercayaan terhadap bangsa menjadi runtuh. Satu tindakan korupsi bisa menghancurkan masa depan banyak orang. Seringkali kita berpikir bahwa korupsi adalah masalah orang lain, padahal perubahan dimulai dari diri kita sendiri, dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Karena pada akhirnya korupsi bukan hanya tentang kesempatan, tapi tentang karakter. Bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang siapa diri kita sebenarnya. Jadi mari kita bangun karakter yang kuat, karena bangsa yang bersih dimulai dari individu yang berintegritas. Setiap rupiah hasil korupsi bukan cuma merugikan negara, tapi mencuri masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan keserakahanmu merusak hidup banyak orang. Pilih jujur karena kejujuran adalah warisan yang tak ternilai.
Saya Mirna Safitri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om.